Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu dan anggota, dan yang terhormat para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu, yang terhormat para pejuang dan perintis kemerdekaan, yang terhormat para wali kota dan bupati kabupaten administrasi Kepulauan Seribu, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pimpinan BUMD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pegawai dan peserta upacara yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan merdeka. 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 Hari ini kita melaksanakan upacara dan memperingati ulang tahun ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada hal yang hampir tiap rutin ditanyakan oleh wartawan. Saya masih ingat ketika semalam wartawan bertanya lagi pada saya, apa arti renungan suci tengah malam? Mengingat arwah, menghormati arwah para pahlawan. Saya secara spontan mengatakan, beliau-beliau itu adalah orang yang mengorbankan nyawanya dengan ikhlas. Dan buat kita adalah mengingatkan kita bahwa kita ini belum sampai mengorbankan nyawa. Kita ini baru diminta untuk membangun rumah Pancasila di Astana Pancasila, membangun negara kita ini di atas ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dan kita belum mengorbankan nyawa. Hanya diminta tidak terima suap, hanya diminta tidak berpihak untuk sama-sama membangun. Dan kemarin menarik juga ketika menunggu pidato presiden di MPR, saya sempat ngobrol dengan ketua MPR. Ketua MPR mengatakan satu kalimat yang menarik waktu dia pidato, lalu saya sampaikan, Bapak seorang negarawan sejati dengan pidato Bapak. Lalu beliau cerita, saya kalau keliling Indonesia untuk menjelaskan 4 pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu saya bisa dengan cepat 5 menit saya langsung tanya. Di sini ada orang Aceh, ada Jawa, ada Batak, ada Ambon, ada Manado, ada Makassar, ada Papua. Umumnya angkat tangan. Lalu beliau mengatakan, mau suku apapun kalian, kalian berhak menduduki jabatan apapun di NKRI ini. Lalu yang kedua katanya, saya sering juga bertanya begini, ada yang Islam, banyak angkat tangan. Ada yang Kristen, Katolik, atau Hindu, Buddha. Lalu ada yang angkat tangan. Lalu beliau mengatakan, apapun agama Anda berhak menduduki jabatan apapun di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, itulah hakikat kita berbangsa dan bernegara. Lalu waktu saya minggu lalu ada satu anak muda seluruh Indonesia, ada 2000-an, mereka kumpul di Balai Kartini. Ada satu anak saya kasih kesempatan 11 anak untuk naik ke atas untuk memberikan tanya apa saja kepada saya. Lalu anak satu perempuan ini luar biasa pertanyaannya. Kalau Bapak bisa jadi Superman, ini nggak bisa manusia jadi Superman. Jadi orang yang paling hebat, paling berkuasa. Apa yang Bapak ingin lakukan? Saya menjawab secara pribadi, saya ingin melaksanakan perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Dan yang kedua sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kau sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, sebagai
anak bangsa meneruskan pembangunan rumah Pancasila. Saya katakan saya ingin bisa melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa sekaligus bisa melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau di dalam agama Islam itu kita ingin bisa melakukan hablum min Allah dan hablum minanas. Jadi pada kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Nabi. Ideologi kita ini pada dua inilah semua sila ini masuk semuanya. Lalu apalagi yang kita ingin lakukan? Tugas kita adalah membangun rumah Pancasila. Ketika semua suku bangsa, anak bangsa manapun di tanah air ini dalam menyongsong mengisi kemerdekaan yang dasar fondasi telah diletakkan dengan mengorbankan nyawa, Pancasila dan Undang Dasar 45. Siapapun yang ingin membongkar fondasi, kita lawan. Jelas kita akan lawan fondasi. Hari ini kita berbicara berbondong-bondong, berebut-rebutan membangun, mewujudkan rumah Pancasila. Ketika saudara beriman hanya pada ketuhanan yang Maha Esa, tapi mengabaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka Anda sesungguhnya bukan hanya mengkhianati ideologi negara ini, tapi saudara-saudara termasuk saya menghina firman Tuhan. Karena firman Tuhan begitu jelas mengatakan hablum minallah, hablum minanas, atau kasih Tuhan Allahmu dan kasih sama manusia. Jadi kalau ibadah Anda semakin beribadah, semakin tidak adil, semakin menghabisi orang lain karena bukan keadilan sosial, maka saudara salah iman, salah menetapkan Tuhan, salah berbangsa dan bernegara. Nah, saya yakin ketika kita berbondong-bondong, maka kita akan jauh lebih cepat dari negara, mungkin negara Amerika pun akan kalah prestasi, kita akan jauh lebih cepat. Dalam 71 tahun merdeka, kita memiliki banyak kesempatan. Banyak kesempatan, semua suku, agama, ras, turunan apapun saudara berhak mendapatkan posisi apapun di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara yang besar-besar butuh ratusan tahun. Kita hanya di bawah 70 tahun kita mampu. Karena itu sekali lagi kita dengan bangga dan semangat ketika negara ketemu negara lain, apa yang ditonjolkan? Salah satu adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila akan berdiri gagah di hadapan burung-burung elang maupun lambang-lambang apapun dari bangsa lain ketika Pita Bhinneka Tunggal Ika, ketika perisai Pancasila, kita dengan gagah berani berdiri tegap. Kalau tanpa Pita Bhinneka Tunggal Ika, tanpa tameng Pancasila, maka burung Garuda kita akan lemah, akan goyah, dan gampang diserang. Karena itu saya yakin di dalam HUT ke-71 ini, warga Jakarta juga harus tertib. Dari tertib buang sampah, tertib berlalu lintas, tertib berjualan, tertib hunian, sampai tertib demonstrasi. Kita telah menyiapkan Taman Pandang Istana. Kita sedang nego membeli bekas kedutaan besar Inggris untuk membangun taman aspirasi, sehingga demo pun kita harus jadi bangsa yang tertib. Nah, inilah harapan kita. Target kita sangat jelas. Kalau kita lihat pembukaan dari proklamasi, jelas kita sampaikan bahwa kita ingin targetnya, kalau saya singkat, target kita adalah membangun manusia. Maka kalau kita nyanyi lagu Indonesia, kita bangun jiwa dan baru badan. Nah, target DKI sangat jelas. Kita ingin memenuhi otak, perut, dan dompet warga DKI. Kita bersyukur, terima kasih pada seluruh PNS, seluruh yang terlibat. Indeks pembangunan manusia DKI telah mencapai 78,99%. Dunia akan mengakui hebat ketika mencapai angka 80. Kita masih kurang 1,1. Mari kita terus ingin lakukan kesehatan, pendidikan, hak perumahan, tidak boleh ada diskriminasi. Hak tanah, hak usaha juga tidak boleh ada diskriminasi. Saya katakan, kalau rakyat mau makmur, semua harus memiliki lahan. Tahun
tahun ini kita akan memulai, siapapun yang ingin mengurus sertifikat yang nilainya di bawah 2 miliar, dia hanya cukup membayar 300.000 saja mendapatkan sertifikat hak milik. Nah, ini akan kita lakukan. Seluruh warga DKI harus memiliki lahan dengan sertifikatnya. Lahan-lahan sengketa akan kita ambil alih, kita manfaatkan dulu supaya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat secara umumnya. Lalu kesehatan kita makin baik. Saya harapkan tahun depan kita bisa semua kecamatan dalam memiliki sakit. Kita tidak ingin ada satu anak pun tertinggal. Kita ingin semua yang masuk perguruan tinggi negeri kita bisa memberikan untuk bantuan kuliah 18 juta per tahun. Dan kita sudah mulai juga mendorong nutrisi yang baik. Bangsa Argentina konsumsi daging sapi per kapita itu 16 kilo. Kita hanya 2,5 kilo, Jakarta hanya 5 kilo. Bagaimana kita mau bersaing? Maka kita juga melahirkan program-program pemegang KJP boleh beli harga daging sapi hanya 39.000 per kilo, termasuk ayam 10.000. Kita akan terus lakukan supaya nutrisi kita baik. Bus Transjakarta makin baik. Kita juga memperhatikan orang-orang fakir miskin, penerima beras raskin di sekitar kita, Depok, Bekasi, Tangerang. Kita juga akan membebaskan mereka untuk mendaftar, tidak bayar naik bus Transjakarta untuk datang ke Jakarta berusaha, termasuk untuk orang Jakarta. Kita telah bisa mensubsidi hanya 3.500 saja sekali naik bus. Kita tahun ini saya kira akan tambah hampir mungkin 200 bus lagi supaya transportasi kita makin baik. Kita bersyukur LRT telah berjalan, MRT akan kita selesaikan, PKL terus kita tata, bantuan modal juga makin kecil bunga pinjaman 7-9% per tahun. Kita harap segera keadilan sosial bisa kita wujudkan. Inilah yang mau kita lakukan. Kita ingat Tuhan, kita ingat ada keadilan sosial. Dan kita selalu ingat, kita mau sayang mengasihi seluruh warga DKI, tapi dengan disiplin, dengan edukasi. Itu baru namanya sayang yang bertanggung jawab, yang mendidik. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-71. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan pemberi nikmat, kami segenap bangsa Indonesia mengucapkan syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat yang kami terima hingga saat ini. Sungguh hanya kepada-Mu lah kami bergantung lagi berserah diri. Rahmat dan karunia-Mu, kami bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Jadikanlah hari ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan kerja nyata kami. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikan hati, jauhkanlah kami dari segala penyakit hati, dengki dan hasad. Palingkanlah kami dari sikap adu domba, fitnah dan kebencian yang dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan institusi. Segala sesuatu sungguh telah berlalu negeri yang Engkau berkahi. Sungguh telah berlalu negeri yang Engkau makmurkan. Karena itu ya Allah ya Rahman, jadikan kami bangsa yang mampu mengambil pelajaran. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Malah setiap amal